Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak R. Prawoto Wibowo selaku PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi, dan yang saya hormati para dewan juri serta panitia lomba dan anggota IRMA yang saya banggakan. Hadirin dan dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi ini adalah momen yang sangat penting bagi kita, bukan hanya untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tapi juga untuk merenungkan kembali kehidupan beliau yang penuh dengan akhlak mulia. Melalui kultum yang akan saya sampaikan ini, marilah kita sama-sama tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan meneladani akhlak beliau dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana meneladani akhlak Rasulullah SAW yang merupakan contoh ideal bagi seorang muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat dan menyebut nama Allah. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW adalah suri teladan yang sempurna bagi kita yang mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan di hari akhir. Contoh perilaku, akhlak, dan kebijaksanaan dialah yang harus ada pada diri dalam kita, yang harus kita ikuti, terutama oleh orang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Ayat ini juga menekankan betapa pentingnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun interaksi sosial. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas akhlak Rasulullah SAW yang harus ada pada diri dalam kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan ridha Allah, yaitu akhlak sabar. Sabar adalah salah satu akhlak mulia yang sangat ditekankan oleh ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW menunjukkan contoh kesabaran yang luar biasa dalam berbagai situasi. Sabar juga merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang paling sering kita dengar, yaitu ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini menegaskan kita bahwa sabar adalah kunci utama dalam menghadapi setiap ujian dan tantangan dalam hidup. Dalam ayat ini pula Allah memerintahkan kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepadanya melalui sabar dan sholat. Karena melalui kesabaran kita tidak hanya bertahan menghadapi kesulitan, tapi juga mendapatkan kekuatan untuk terus berjuang di jalan Allah. Sifat yang sabar diajarkan oleh Nabi mencakup 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu sabar dalam beribadah, yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi cobaan. Berikutnya yaitu akhlak yang tak kalah pentingnya, yaitu akhlak pemaaf. Dalam Al-Quran, sifat pemaaf adalah salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW menekankan pentingnya memaafkan kesalahan orang lain sebagai wujud kasih sayang dan kelembutan hati. Dalam banyak Al-Quran dan hadis dikatakan kita harus
harus saling memaafkan, bahkan di situasi di mana kita merasa sangat disakiti. Dalam surat Asy-Syura ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin armil umur." Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan itu sangat diutamakan. Dari ayat ini kita tahu bahwa maafkan adalah tindakan yang sangat dianjurkan, dan orang-orang yang mampu melakukannya dapat digolongkan di sisi mulianya Allah Subhanahu wa taala. Dengan memaafkan, seseorang tidak hanya menunjukkan kemuliaan hati, tapi juga mendapat ganjaran yang sangat besar dari Allah. Memang ada kalanya memaafkan sangat sulit bagi kita, apalagi jika kita sudah disakiti dan dikhianati, apalagi sama teman sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita bahwa jika kita bisa mampu menahan amarah dan memaafkannya, bahwa Allah akan memberikan kita pahala yang sangat-sangat besar. Bagaimana dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan." Sikap menahan amarah dan memaafkan adalah bagian dari sifat orang-orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa memaafkan bukan hanya soal hubungan kita dengan orang lain, tapi hubungan kita dengan Allah. Saudaraku, marilah kita berusaha meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mengikuti jejak beliau. Semoga kita tidak hanya memperbaiki diri kita, tapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Semoga Allah selalu memberkati kita untuk mengikuti teladan Rasulnya dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Idza wajadtum khata'an fil kalam faqulu dzalika minni wa idza wajadtum shawaban faminallah wa khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.